Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Kurang keras, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sama-sama mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
bersamamu. Ada kekuatan baru kala perlindunganku. Keselamatanku ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Dia. Ini kerinduan kami Tuhan. Sekutu dengan urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Nikmati hadirat, jamah hati kami Yesus. Dalam hidupku sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kami mohon Bu Kris untuk pimpin dalam doa. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, karena disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di sanalah kami boleh merasakan kehidupan yang sejati. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang. Kami membawa hidup kami. Kami membawa segenap hati kami. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Engkau memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang dapat menghambat kami untuk bisa
dekat dengan Engkau Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami ingin bersekutu dengan Engkau. Inilah Tuhan menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri. Ada sukacita? Amin. Kita akan bersukacita hari ini karena kasih-Nya sungguh luar biasa. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bapak Ibu boleh ikut gerakannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari
dari bunga di taman, oh Yesusku. Bunga di taman, oh Yesusku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, karena firman-Nya yang menolong kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari semua sama-sama kita nyanyikan sungguh-sungguh. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Karena firman-Mu Tuhan adalah penolong bagi kami semuanya. Penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Inilah hati kami, inilah kehidupan kami yang kami bawa duduk di bawah kaki-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami, sehingga Tuhan benar-benar kami boleh mengerti isi hati-Mu dan kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau dari waktu ke waktu Engkau membimbing kami, dari waktu ke waktu Engkau menemukan kami dengan momentum-momentum yang indah. Mari Tuhan berbicaralah, sehingga Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan ini, agar hidup kami lebih menyenangkan Tuhan, agar kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Engkau berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini adalah kesempatan yang sangat indah, di mana kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan benar-benar boleh menyiapkan hati kita untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Untuk itu, marilah kesempatan dalam bulan ini kita mempunyai tema besar, yaitu Love in Action. Apa maksudnya love in action? Love in action adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang kita tidak memahami apa makna dan artinya. Untuk itu, mari kita membuka lebih dahulu Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Nah, ayat ini akan menunjukkan kepada kita bagaimanakah sebetulnya kita harus memahami tentang kasih yang memerlukan tindakan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18.
18. Mari, saya ingin mengajak saudara membacanya bersama-sama dan kita menghayati ayat ini sehingga kita bisa memahami artinya. Baik, kita baca bersama-sama dan kalau selesai dan kita yakin ini kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Ya, yakin, benar, inilah firman Tuhan. 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudaraku sekalian, luar biasa. Ayat ini menunjukkan kepada kita suatu ajakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Jangan hanya kita mengatakan mengasihi, tapi itu hanya merahnya bibir belaka. Ya, memang di dalam dunia kita saat ini ada banyak cara, ada banyak kondisi dan keadaan yang dipakai untuk menyatakan tentang kasih. Ya, bahkan kalau saya pelajari dan saya selidiki, ternyata ada banyak hari-hari kasih sayang yang ada di dunia ini. Kalau di Indonesia kita kenal Valentine, ya, minggu depan itu waktunya Valentine. Nah, kalau dalam hari ternyata di dalam kondisi dunia kita ada beberapa hari lain yang memang dirayakan untuk menunjukkan kasih sayang. Contohnya perayaan Hari Ibu. Itu hari kasih sayang. Kasih sayang yang ditujukan kepada seorang ibu. Bagaimana dia sudah berkorban, bagaimana dia sudah melakukan banyak hal sampai anak-anak itu tumbuh menjadi dewasa dan betul-betul bisa menjalani hidup sendiri. Itu luar biasa. Ada juga selain Hari Ibu, ada Hari Ayah, Father's Day, untuk menghormati kasih dan peran ayah dalam keluarga. Bahkan kalau sudah perhatikan ada hari yang disebut Hari Persahabatan Internasional atau International Friendship Days. Itu untuk menghargai ikatan persahabatan. Ada lagi Hari Kasih Sayang Nasional. Loh, apa bedanya? Hari Kasih Sayang Nasional dengan Hari Valentine agak beda. Kalau Valentine itu lebih arahnya ke arah romantis begitu. Makanya biasanya yang banyak merayakan Valentine itu anak-anak muda. Karena itu Valentine. Tetapi kalau Hari Kasih Sayang Nasional itu terjadi di beberapa negara. Misalkan seperti di Jepang yang dikenal dengan White Day. Atau di Korea dan sebagainya. Ini perayaan kasih yang lebih luas, yang tidak hanya dalam konteks romantis, tapi betul-betul kasih sayang kepada sesama umat manusia. Ada Hari Amal Sedunia, ada Thanksgiving Day di Amerika Serikat, ada juga ya macam-macam. Ada lagi yang mengatakan di Bali dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah dengan merayakan hari perayaan kasih itu berarti kita sudah mengasihi? Saya mencoba membuka-buka internet, lalu saya mencoba menanyakan kepada internet, kalau kita ingin mengungkapkan rasa kasih sayang kepada orang yang kita kasihi, kira-kira ucapannya apa? Nah, ini salah satu, saya nemukan banyak, satu gebung gitu ya. Tapi ini jadi tambah bingung karena banyak sekali. Tapi misalkan salah satu, ada yang mengatakan begini, tak ada yang lebih berharga dalam hidupku selain melihatmu tersenyum dan bahagia. Waduh, luar biasa. Rasanya kalau kita mendapat tulisan seperti ini dari orang yang kita kasih, rasanya gimana? Hati langsung berbunga-bunga ya, cetir gitu loh. Ya kan? Mau tahu yang lebih istimewa lagi? Dia mengatakan gini, aku tidak membutuhkan dunia jika aku kehilangan engkau. Karena
kamu adalah duniaku. Waduh, luar biasa. Ya nggak tahu ini siapa yang ngarang, siapa yang nulis, atau jangan-jangan saya sendiri ini. Oke saudara, tapi sekali lagi pertanyaannya pagi hari ini, apakah dengan kita mengungkapkan ungkapan kasih seperti itu, berarti kita sudah mengasihi? Belum. Sangat luar biasa, tepat sekali. Belum tentu. Banyak orang yang mencoba menyatakan hari kasih sayang dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, tapi sebetulnya tidak sesungguhnya itu yang dia jalani. Ya kan? Itu sebabnya marilah pagi hari ini kita mencoba melihat dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau cuma dengan lidah saja. Nggak ada gunanya. Itu bisa cuma pemanis bibir. Itu cuma bisa senyum seorang pramugari yang hatinya menduung. Ini kok ada customer ini kok rasanya cerewet. Tapi karena tugas dan tanggung jawabnya dia masih, oh iya, baik, tunggu sebentar ya, saya ambilkan. Baru mau jalan, kembali lagi. Ya, ada lagi Pak yang bisa dibantu. Saya mau minta itu yang hangat ya. Sudah dikasih yang hangat. Kok dingin, kurang panas. Tapi karena sebagai seorang pramugari yang sudah dilatih untuk melayani, memberi servis yang terbaik. Oh iya Bapak, sebentar saya tambah air panas. Apakah itu berarti kasih yang sejati? Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 kata, anak-anakku mari dengar. Mari kita mengasihi bukan dengan cuma perkataan atau dengan lidah saja. Tetapi lakukan itu dalam perbuatan. Itu sebabnya tema kita pagi hari ini dalam bulan ini, Love in Action. Lakukan dalam perbuatan. Kenapa saudara? Coba. Kalau saudara membaca sedikit dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, apa latar belakangnya? Coba kita mulai baca ayat yang ke-14, ayat 14. Ya, coba kita baca mulai ayat 14. Kita sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 sebagai latar belakangnya. Kita baca 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ingat kita sudah pindah. Kita bukan lagi di alam maut, bukan di dalam kegelapan, kita ada sebagai anak-anak terang. Lah, sebagai anak-anak terang, ingat, kita harus mengasihi. Saling mengasihi. Jadi istilah mengasihi bukan hanya khusus untuk para remaja. Bukan hanya khusus untuk mereka yang belum menikah. Ini berlaku umum. Umumnya kenapa? Karena engkau sudah dipindahkan dari gelap menuju terang. Engkau itu anak-anak terang. Kalau engkau anak-anak terang, maka hidupmu juga harus terang. Artinya pancarkan kasih itu kepada semua orang. Coba ayat yang ke-15. Kita baca 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Hati-hati saudara. Orang yang suka membenci orang lain itu pembunuh. Wah, luar biasa. Coba ayat berikutnya. Dan kamu tahu terus bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau engkau suka benci, suka tidak senang sama orang lain, selalu di sini sakit hati, pahit, pikirannya terus dipenuhi dengan kebencian, itu pembunuh loh.
Dan pembunuh tidak akan memiliki hidup yang kekal, saudara. Ini sangat krusial, ini sangat penting. Coba kita hayati sungguh-sungguh. Coba ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Amin, saudara. Ini konsekuensinya kasih. Bukan cuma sekedar kata, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Bukan. Harus betul-betul rela, mau berkorban. Ajak terus menerus. Jangan suka membenci. Apalagi punya pikiran-pikiran yang terus menerus kepengin yang jahat. Coba berikutnya, ayat yang ke-17. 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Orang yang tidak hanya mengasihi, cuma ngomong doang, itu enggak pantas sebagai warga kerajaan surga. Loh, lah kalau saya dalam kekurangan, lah kalau saya dalam sendiri aja enggak cukup. Sekali lagi, membantu saudara, menunjukkan kasih yang nyata. Itu bukan hanya hak orang kaya. Bukan hanya hak orang yang punya. Kalau itu hanya haknya orang kaya dan haknya orang yang punya, sangat menyedihkan. Siapa yang bisa masuk surga? Siapa yang ada tetap di dalam Tuhan? Siapa yang bisa tetap punya hidup yang kekal? Kan cuma orang-orang yang berpunya dong. Hanya orang-orang yang kaya dong. Firman Tuhan mengatakan tidak. Semua itu sangat tergantung kepada. Itu sebabnya setelah ayat 17, lah ini ya. Setelah tadi ada gambaran sangat banyak, masuk ayat 18 kita baca sekali lagi. 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Saya tambahi saja. Jangan hanya dengan perkataan dan lidah saja. Tetapi sekali lagi, tetapi kasih gutik seling kiri kanan. Ayo, jangan lupa harus dengan perbuatan ya. Jangan cuma kata-kata, jangan cuma omong doang. Ayo, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika saya mencoba merenungkan tema kita bulan ini, hati saya mulai gemetar, saudara. Kenapa gemetar? Pertanyaannya, saya berada di posisi yang mana? Apakah benar saya mempunyai kasih yang sudah bertindak? Kalau saya perhatikan, klik berikutnya. Love in action itu bukan hanya cuma menunjukkan hati yang mengasihi. Di dalam hati yang mengasihi ada apa? Tangan yang sedia terulur, mau membantu, mau membagikan kepada orang lain. Contoh yang jelas dalam Alkitab, klik berikutnya, sangat jelas sekali dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, nanti dibaca di rumah saja. Cerita tentang apa? Seorang Samaria yang baik hati. Di mana letak baik hatinya? Di mana letaknya kasih yang dia lakukan dengan betul-betul tanpa pemikiran yang berbeda. Tanpa tujuan ingin mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Tanpa melihat strata. Tanpa melihat siapa dia. Tanpa melihat apa yang saya bisa peroleh dari dia. No. Orang Samaria yang baik hati ketika dia melihat ada orang yang terkapar. Pertama, orang itu adalah musuh bangsanya.
tidak sebangsa. Bukannya tidak sebangsa, bangsa yang sedang bermusuhan. Dan permusuhannya nenek moyang dari dulu seperti itu. Enaknya ditolong atau enggak? Kalau saudara melihat orang yang saudara tidak senangi, jangan dibenci ya. Yang tidak senangi aja menghadapi musibah, gimana saudara cenderungnya? Alhamdulillah, syukur, itu loh rasa no, ya kan? Seringkali itu yang muncul kan? Si orang Samaria melihat, loh musuh terkapar, wah. Pikirannya mungkin masih agak sedikit baik dan waras. Ya wis tak tolongnya saja. Saya mau membantu dia. Waktu dia mau membantu, pikirannya muncul. Lah ini kenapa terkapar? Dirampok, dipukuli. Lah kalau saya nolong dia, ini kan makanan empuk gitu. Enaknya saya nolong, digebuk dari belakang, saya bisa apa? Saudara, dalam mewujudkan love in action, akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi pertanyaannya, maukah anak-anakku, hendaklah kamu mengasihi bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya retorika, bukan hanya sekedar ungkapan saja, tapi maukah engkau nyatakan dalam perbuatan yang nyata. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu adalah tindakan yang nyata. Walaupun di dunia kita saat ini seringkali kita dikecohkan dengan banyak hal. Seolah-olah sepertinya kelihatannya dia mengasihi. Tapi sebetulnya betulkah mengasihi? Coba kita lihat. Saya teringat ada sebuah lagu yang waktu itu menjadi favorit dari mahasiswa yang saya ajar, dan mereka mencuplik lagu ini untuk pelajaran. Nah, lagunya seperti ini, coba tolong dengarkan. Ya, saudara, coba kalau dengar lagunya, saya sendiri lagunya senang sekali. Enak gitu rasanya didengar tuh, ternyuh gitu di hati ya toh. Coba, apa artinya? Nah itu saya coba terjemahkan sederhana. Dia mengatakan, aku tak bisa hidup jika harus hidup tanpamu. Aduh, rasanya Pak kenus gitu ya. Terus dikatakan, aku betul-betul tidak bisa hidup. Saya tidak yakin bahwa saya bisa. Saya mau tanya saudara, kalau saudara dengar ucapan seperti itu, kira-kira artinya apa? Orang yang sangat sayang, orang yang sangat mengasihi, orang yang pokoknya kelihatannya segala-galanya begitu, ya? Gitu kira-kira? Halo, gimana? Loh itu kata-katanya jelas, aku tidak bisa hidup jika harus hidup tanpamu. Waduh, kelihatannya toh cuma dunia itu hanya ada dia saja ya toh. Coba bayangkan kalau saya lihat Pak Mul mendapat ucapan begitu dari Bu Mul, coba gimana ya. Waduh, Pak Mul akan gede-gede begini ya toh. Ya pertanyaannya sekali lagi, apa maknanya? Apakah ini berarti memang orang yang betul-betul pokoknya bagaimana begitu? Kalau saudara perhatikan lirik lagu secara keseluruhan, saudara baru mengerti bahwa sebetulnya dia menyatakan ini setelah dia kecewa melepaskan kekasihnya. Semula dia memiliki kekasih, dia hidup bersama, dia bisa menikmati. Tetapi akhirnya dia merasa gak cocok aku kok wis bosen ya sama dia. Aku kok sudah gak bisa lagi ya sama dia. Ya gimana ya, saya sudah gak seneng lagi loh sama dia. Dia tidak seperti yang saya harapkan. Sudah berubah. Jadi ya sudah, tak tinggalkan, aku cari yang lain. Setelah dicarinya yang lain, baru dia sadar, aduh,
Ajubillah, ternyata yang berikutnya lebih berat. Aduh, ternyata kecewa aku. Kalau begitu I can live. Tahu enggak, ya sudahlah, aku yang salah, aku sudah meninggalkan kamu. Tapi aku mau kamu tahu apa perasaan isi hatiku. Ternyata aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Saudara, kenapa seringkali dalam hidup ini banyak timbul masalah, baik dalam rumah tangga, dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam hubungan dengan saudara, dalam hubungan sesama anak Tuhan, dalam komunitas. Mengapa? Karena kasih yang ditunjukkan bukan kasih yang sejati, bukan kasih tulus, tapi kasih yang punya pamrih, punya tujuan. Dia mau mengasihi kalau dia mau memperhatikan aku. Aku mau mengasihi kalau dia mau mengasihi aku. Lah kalau dia sudah tidak mau mengasihi aku, ngapain? Itu kasih yang bersyarat. Banyak orang yang mengasihi hanya karena tujuan dia melihat, oh karena dia itu perhatian sama saya. Oh dia itu sangat romantis. Oh dia itu paling cantik di antara teman-teman yang lain. Ya kebetulan karena dia tinggalnya di hutan, tidak ada yang lain. Jadi kelihatan paling cantik walaupun jelek. Tapi ingat saudara, sejelek-jeleknya seseorang, kalau saudara betul-betul memberikan kasih yang tulus, kasih yang sejati, firman Tuhan katakan, yang lebih penting engkau mempunyai kehidupan yang kekal. Saudara, kasih seperti apakah yang kita miliki? Adakah kasih yang benar-benar murni? Atau kasih yang terselubung oleh egoisme kita? Banyak orang mengasihi itu sebetulnya egois. Loh, maksudnya gimana? Saudara coba perhatikan. Kalau ada seorang anak kecil sedang bermain, rata-rata anak kecil kalau mau bermain itu mau bermain dengan dirinya sendiri atau dengan teman-temannya? Halo, anak kecil itu suka bermain sama temannya enggak? Sharing, ayo aku punya mainan, ayo bareng-bareng main gitu. Gitu? Memang kelihatannya di luar anak-anak kecil itu seneng ngajak temannya bermain. Selama, nah ini ya catatannya, selama temennya bisa nuruti apa yang dia mau. Ayo masak-masakan, ya masak. Oke, kamu jadi pembelinya ya. Kalau yang situ mengatakan, iya aku mau, ayo main. Tapi begitu, enggak sekarang gantian, aku yang masak, kamu yang beli. Enggak, loh, iya kamu kan pembeli. Wah sudah, kalau enggak cocok sama itu, sana pergi. Oh, ini punyaku kok. Oh, enaknya, ini punya aku, bukan punyamu. Ya kan? Itu kasih egois. Seringkali kita mengasihi, kita memberi sesuatu. Oh hadiah, ini Valentine, carikan coklat. Coklatnya yang tidak cuma tanggung-tanggung. Saya tadi cari, sebetulnya saya memberi coklat. Coklatnya yang cari yang panjang gitu ya toh. Waduh ini tanda kasih gitu, rasanya seneng. Tapi nggak pernah dimakan. Sampai kedaluarsa. Wah coba bayangkan, apa itu kasih? Ya kan? Tapi seringkali kita itu punya motif memberi tujuannya untuk dapat lagi. Kalau kasih coklat yang panjang, terus ternyata dia tidak bales. Waduh dalam hati, gak kate. Lain kali tidak akan saya kasih lagi. Itu kasih yang bersyarat. Kasih yang punya motif egoisme. Sehingga tidak tulus. Beberapa orang menunjukkan kasih, memberi kasih karena ingin apa? Punya tujuan ingin diterima. Ini kelompok ini kok, waduh rasanya aku berteman kok kayak gak diterima. Gampang, tak belikan nasi goreng. Serta belikan nasi goreng kan ini baik. Ya toh? Tujuannya minta diterima kan. Nah kalau sudah dikasih, gak diterima, gak diterima. Bosen mes, gak usah ngapain beliin lagi. Oh dia gak bisa terima. Ada yang memberi dengan tujuan ingin disukai. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu. Kamu mau enggak senang. Oke, kamu mau apa sih?
Mau pita, tak belikan pita. Loh, kamu kok gak perhatian sama aku? Sudah tak beliin pita gitu loh. Oh kurang gede, tak belikan pita yang lebih gede. Lah kok masih diem aja? Kamu kok gak tahu bahwa aku perhatian sama kamu? Oke, gak mau pita, tak kasih apa? Baju, wah lebih besar. Baju gak bisa, kasih lagi yang lain, kasih yang lain. Sampai akhirnya, ya sudah tak belikan emas. Sudah dikasih emas. Lah kok tetap gak perhatian? Kalau gitu percuma lah. Itu kasih yang egois. Banyak orang melakukan karena dia ingin dapat sesuatu. Contoh. Ayo para ibu yang sudah punya anak-anak, kok mau-maunya susah payah memelihara anak, mulai lahir yang bisa cuma nyusahkan aja, yang cuma bisanya tuh ngerepotin, ya toh, sampai ya wis ndak karu-karuan semuanya. Kok mau? Kenapa? Karena supaya besok kalau saya tua ada yang jaga. Saya pelihara supaya besok kalau saya sudah tua ada yang ngasih uang belanja. Kalau itu motifnya, saudara akan kecewa dan akhirnya saudara akan bermusuhan. Kamu tidak seperti yang saya harapkan, kamu itu keterlaluan. Amit-amit, jabang bayi gak bisa dibayikan lagi, sudah gede kok. Sudah besar, mau diapain? Gak bisa. Saudara yang dikasih Yesus Kristus, itu sebabnya mari miliki dan periksa dengan baik. Adakah kasih kita adalah kasih yang mau berkorban, yang tidak mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri saja. Kasih yang mau berkorban meskipun tidak ada balasan apapun juga. Kalaupun saudara membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan ternyata mereka tidak ingat kepada saudara, jangan takut. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan dan Tuhan akan kirimkan burung-burung gagak memelihara saudara. Amin saudara. Ingat, kasih kita harus tulus dulu. Jangan kita punya kasih yang punya tujuan, punya teknik, punya politik macam-macam. Gak akan bisa saudara. Kalau Tuhan tidak izin, kalau Tuhan tidak pelihara, apa yang terjadi? Saya kemarin melihat foto Mel Gibson dengan rumahnya, apartemennya yang luar biasa di Los Angeles. Habis rata. Apa yang bisa diandalkan? Enggak ada satupun yang bisa kita andalkan di dunia ini. Kecuali kasih Tuhan yang harus memenuhi hidup kita. Kalau kasih Tuhan penuh, ingat saudara, tidak akan pernah kekurangan. Saya akan tetap hidup dengan damai, sejahtera, menikmati semua. Karena itu semua adalah milik Tuhan dan juga menjadi milik saudara untuk dinikmati. Itu sebabnya sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimanakah seharusnya kasih kita? Klik berikutnya. Kasih kita harus merupakan kasih yang sungguh-sungguh sejati. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang bertindak. Kasih yang sejati terlihat dalam perbuatan kita. Lakukan. Sekali lagi bukan hanya karena saudara punya uang, saudara punya. No, bukan itu saudara. Sekecil apapun, ingat saudara. Memberi senyum itu saja sudah memberikan damai loh saudara. Penelitian mengatakan orang yang melihat, orang yang tersenyum dan menyentuh hati itu mengaktifkan otot-otot jantung sehingga dia menjadi orang yang bisa bertahan dengan baik. Dan saudara, saya mengalami, saya tidak tahu, tetapi semua orang mengatakan saya kalau ketemu siapa saja itu rasanya hati itu damai. Karena ketemu siapapun, orang yang kereng sekalipun kalau ketemu itu rasanya lalu jadi wajahnya berubah. Aduh, rasanya senang. Berarti dia bukan musuh, ya kan? Lihat, bagikan yang seperti itu saja akan menolong saudara. Bukan harus yang mahal-mahal.
Saudara melihat ada saudara saya yang butuh bantuan dan saudara cuma katakan, gimana? Ayo kita berdoa bersama. Itu sudah pertolongan yang sangat luar biasa. Nggak perlu yang mewah-mewah, yang luar biasa. Tuhan berikan sesuai yang Tuhan berikan. Itulah yang harus kita berikan juga kepada orang lain. Saudaraku sekalian kasih Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus sudah memberi teladan. Dia menunjukkan kasih dengan tindakan nyata. Yaitu dengan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya. Luar biasa. Itu sebabnya yang kedua, bagaimanakah caranya agar kasih kita itu sejati? Poin yang kedua, hindari egois. Egoisme menghambat kasih yang sejati. Banyak orang sulit mengasihi karena dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Lah nanti aku piye? Lah terus kalau aku begitu siapa yang memperhatikan saya? Selalu cuma mikirkan aku dan aku dan aku. Ingat, kasih yang sejati membutuhkan pengorbanan. Kasih yang sejati membutuhkan pengorbanan. Kalau saya dikhianati, tidak masalah, percayalah. Saudara sudah memberikan kasih yang sejati, ternyata saudara dikhianati, saudara disalah mengerti, saudara dibicarakan yang aneh-aneh, percayalah. Apapun kondisi dan balasannya, kalau saudara tetap menunjukkan kasih Allah, apa yang saudara bagi akan tumbuh dan akan berbuah kemanapun saudara ada. Orang tetap akan melihat ada buah-buah yang akan diberikan kepada saudara. Saya teringat peristiwa beberapa tahun yang lampau, saya berjalan di Jalan Coklat. Ya, di Jalan Coklat. Saya waktu itu pakai mobil lama yang cukup berat, yaitu Jeep. Mungkin sudah masih ada beberapa ingat dengan Jeep biru saya. Tiba-tiba sampai di tengah jalan, ini di tengah jalan, mogok, gluk. Waduh, dari muka ada mobil, dari belakang ada mobil. Bayangkan, waduh kan, ya apa ini? Saya mau dorong saudara, gak goyang saudara. Nah saya sendirian, Jeep itu berat, hardtop tuh berat sekali. Dorong nama. Tiba-tiba ada seorang lari-lari. Terus dia ngajak juga yang lebih muda, dia lari-lari, datang langsung dorong saudara. Dorong ikut bantu sampai ke tepi. Waduh, setelah saya sampai tepi saya agak lega, saya mengatakan, aduh terima kasih ya. Enggak Pak, ini pasti, ini karburatornya nih Pak. Sebentar ya, dibuka sama dia. Loh, saya kaget mah. Buka, dibetulkan gitu, starter, jalan. Nah sudah, saya katakan dulu terima kasih sekali ya, sudah menolong membantu saya. Lalu dia mulai mengatakan, Bapak lupa ya sama saya. Sebentar. Saya sih saya ingat wajahnya, tapi lupa namanya dan lupa di mana ya ketemunya ya. Lalu dia mengatakan, saya adalah murid Bapak. Waktu Bapak mengajar di STM, saya muridnya. Saya masih ingat dengan wajah Bapak. Apa yang saya ingat? Senyumnya. Sehingga saya, oh ini guruku. Dia langsung mengulurkan. Ya saudara, kita tidak pernah tahu kapan tanaman itu akan tumbuh. Ya kan? Tapi kalau terus saudara menabur, saudara akan menuai dengan tidak ada lagi kemampuan menerima. Itu sebabnya mari dengan sungguh-sungguh lepaskan egois, lepaskan keinginan untuk menyenangkan sendiri saja. Dan yang terakhir, bagaimana kasih yang sejati? Kalau kita mempunyai kasih yang sejati, kasihilah dengan kasih Kristus. Ingat, kasih Kristus tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih yang sejati menutupi kesalahan dan memberi kesempatan untuk bertobat.
Saya ingin menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kisah. Ada seorang muda yang sangat berhasil. Dia pergi ke kota asalnya berada. Dia mencoba mencari seorang guru. Dan ternyata guru yang dicari itu adalah gurunya. Begitu ketemu sama sang guru, dia langsung sujud sungkem. Ya, orang Jawa kata sujud sungkem. Waduh, dia mengatakan, Pak, terima kasih Pak. Bapak masih ingat saya. Bapaknya sudah agak sedikit uzur. Dia mengatakan, sebentar ya. Saya sih masih sedikit-sedikit ingat dengan wajahmu, tetapi karena sudah banyak perubahan mungkin saya tidak ingat lagi. Maksud Bapak lupa? Coba ingat Pak, saya ini adalah sang pencuri. Mau Bapak nggak ingat? Sang pencuri. Pencuri apa? Bapak masih ingat dengan arloji dari teman sekelas yang tiba-tiba hilang dan dilaporkan. Lalu akhirnya Bapak mencoba menggeledah semua anak di kelas. Tahukah Bapak bahwa arloji itu Bapak temukan ada di dalam saku celana saya? Saya Pak, saya pencurinya itu Pak. Bapak mau sudah ingat sama saya? Bapak itu mengatakan, maaf nak. Bukan Bapak tidak ingat pada peristiwanya. Tapi Bapak ingat sekali. Waktu Bapak mencoba menyuruh kalian semua berdiri. Semua saya minta menutup mata. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka mata. Ditutup semua matanya. Kemudian saya berusaha mencari di saku celana kalian satu demi satu. Dan setelah saya dapatkan, saya tidak ingin memalukan. Saya juga tidak tahu siapa yang mengambil. Karena saya menggeledahnya dengan mata tertutup. Kenapa? Saya mengasihi. Saya ingin anak didik saya berubah. Saya tidak ingin memalukan. Saya ingin memberi kesempatan dia berubah dan bertobat. Dan anak itu mengatakan, itulah saya sekarang Pak. Sejak peristiwa itu karena saya tidak dipermalukan. Tapi saya diampuni. Saya diberi kesempatan. Saya tidak pernah mau lagi berbuat salah. Dan sekarang aku menjadi orang yang berhasil karena didikan Bapak. Di manakah posisi saudara? Kasih yang seperti apakah yang ada dalam hidup saudara saat ini? Minta kepada Tuhan, Tuhan limpahi aku dengan kasih-Mu. Sehingga aku punya kasih yang sejati untuk saya bagikan kepada orang lain. Mungkin berat, mungkin susah, tapi ketahuilah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan memberkati saudara. Mari kita jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai kasih dan membagikan kasih ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih merupakan kekuatan. Mari kita baca lebih dulu 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Sementara musik tampil ke depan, para singer, mari kita baca ayat ini. Kemudian nanti kita akan menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita katakan, Tuhan, ajarkan aku kasih itu. Aku mau lakukannya. Kasih Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami menyadari Tuhan bahwa kasih kami itu sungguh sangat terbatas. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak bisa mengasihi orang lain. Kami lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami sadar Tuhan bahwa mengasihi orang yang membenci kami itu adalah hal yang sulit. Tetapi saat ini kami disadarkan bahwa Engkau sudah mengasihi kami apa adanya. Bahkan Engkau rela mati untuk kami, menggantikan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang baru. Kami boleh dibebaskan dari maut, dan kami boleh memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, firman-Mu mengatakan agar kami boleh mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat Tuhan, agar kami boleh terus mengasihi sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang disertai dengan sebuah
tindakan yang nyata. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Biarlah Engkau kuatkan kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan, dan Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Kau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis kasih ini, sehingga kami boleh menyatakan, mewujudkan kasih Kristus itu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang, tapi kami percaya firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu itulah pelita dalam hidup kami, dan ini akan terus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan permohonan kami. Amin. Silakan duduk saudara. Hanya kasih Kristuslah yang tiada batasnya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saya mohon Pak Yohanes. Terima kasih Bapa. Engkau memang luar biasa. Engkau memberikan kasih-Mu yang sangat indah dalam hidup ini. Ajarkan kami mengerti kasih-Mu, ajarkan kami mengalami kasih-Mu, dan ajarkan kami membagikan kasih kami. Itu sebab Tuhan saat ini, inilah persembahan kami, tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Terimalah menjadi suatu bau dupa yang harum. Inilah hidup kami yang kami persembahkan kepadamu, dan kami yakin ini akan berguna untuk kelebaran, untuk kebesaran nama Tuhan, dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, saat ini kami teringat untuk beberapa saudara-saudara kami yang tetap membutuhkan, oh Tuhan, dukungan di dalam doa. Baik mereka yang saat ini sedang menghadapi kesakitan, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing.
Kami juga mendoakan saudara kami yang dalam pemulihan kesehatannya, saudara kami yang sedang menghadapi problem dan masalah dalam hidupnya, untuk saudara kami yang sedang menghadapi pekerjaan dan persoalan-persoalan dalam pekerjaannya. Oh Tuhan, oh kami juga mendoakan saudara kami yang sedang bergumul dengan mata pencahariannya. Oh Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berikan jalan keluar, sehingga Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Saudaraku sekalian, marilah kita arahkan hati kita dan tangan kita kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkat Tuhan katakan amin. Berterima kasih kepada Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan.